Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 yang menjelaskan tentang HIV dan AIDS yang beranggotakan Afwan Mukhairi, Alfi Hairunisa, Amelia Putri Harahap, Ananda Wiwin, Angelina Kusumo, dan Anggun Nurida. HIV AIDS dunia pada tanggal 7 Mei yang diambil dari UNAIDS, yaitu jumlah kasusnya ada 33,2 juta, kasus baru ada 2,5 juta, yang meninggal ada 2,1 juta, diantaranya dewasa 30,8 miliar, wanita ada 15,4 miliar, anak-anak ada 2,5 miliar. Lebih dari 96% kasus terjadi di negara-negara dengan pendapatan rendah dan menengah. Nah, jadi di sini kita akan membahas tentang cara penularan HIV yang utama di Indonesia. Yang pertama itu ada penggunaan alat suntik yang enggak steril yang dipakai secara bersamaan, terutama pada pengguna nafsa suntik. Nah, yang kedua ada hubungan seks dengan banyak dan berganti pasangan tanpa menggunakan pengaman. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Alfi Hairunisa, yaitu dia akan membahas tentang pengertian AIDS. AIDS yaitu kumpulan gejala penyakit oleh karena berkurangnya kekebalan tubuh yang dirusak oleh HIV yang didapat dari penularan. HIV ada pada cairan tubuh, yaitu ada di cairan otak, cairan sumsum tulang belakang, ludah, darah, cairan sperma, cairan kelamin wanita, air kencing, air mata, air keringat, bila bercampur dengan darah atau luka. Nah, selanjutnya akan dibahas dengan saya sendiri, yaitu saya akan membahas tentang penularan HIV. Yang pertama ada hubungan seks, dia itu tidak memakai bisa karena tidak memakai pengaman, atau dia sering berganti pasangan secara sering gitu. Dia sering-sering ganti pasangan. Yang kedua itu ada transfusi darah. Jika yang mendonorkan darahnya ini ada penyakit HIV atau AIDS, dia akan tertular. Yang ketiga ada jarum suntik, tato, tindik, dan lain-lain. Jika penggunaan suntik itu tidak steril, maka yang lain akan terkena HIV tersebut. Nah, yang terakhir ada dari ibu ke bayi, yaitu bisa saat dikandung, saat melahirkan, atau saat disusui. Cara penularan yang penting saat ini di Indonesia yaitu di kalangan pecandu narkotika atau narkoba, karena kebiasaan memakai jarum suntik bersama dan jarum yang tidak steril. Jadi mereka itu pengguna narkotika itu sering memakai suntik yang sama dan tidak pernah diganti dan tidak pernah disterilkan. Jadi kita tidak boleh memakai narkoba ya, karena itu haram dan berdosa. Nah, selanjutnya akan dibacakan oleh Afwan Mukhairi yang akan membahas tentang bagaimana mengetahui seseorang terkena HIV atau AIDS. Nama saya Afwan Mukhairi. Baiklah, saya akan memberikan presentasi dari teman saya tadi. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara mengetahui orang yang terkena virus HIV. Orang yang terkena virus HIV ini biasanya ditandai dengan demam tanpa sebab yang jelas, badan terasa lemas, nyeri tenggorokan, dan yang sering terjadi seperti penurunan berat badan yang drastis. Orang yang terkena HIV ini biasanya terjadi pembengkakan di daerah kelenjar seperti di daerah leher dan selangkangan. Gejala ini biasanya terjadi 2-6 minggu setelah terkena virus HIV. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Angelina Kusumo. Dia akan membahas tentang fakta AIDS. Saya akan menjelaskan AIDS dan faktanya. Anda bisa melindungi diri Anda dari AIDS. Siapa saja bisa terkena AIDS kalau mereka mempunyai perilaku risiko. Penularan HIV hanya lewat kontak cairan darah dan kelamin dan bukan hanya melalui hubungan seks. Hanya hasil tes HIV yang dapat memastikan bahwa seseorang telah tertular atau tidak. Diskriminasi melanggar HAM dan akan memperburuk penanggulangan HIV di masyarakat. HIV
AIDS tidak menular melalui yang pertama, duduk berdampingan, yang kedua, menggunakan alat makan yang sama, ketiga, mandi dan menggunakan toilet yang sama, keempat, bersalaman dan berpelukan, kelima, menggunakan alat olahraga yang bersama, dan terakhir, nyamuk tidak menularkan AIDS. Dan yang terakhir akan dibacakan oleh Anggun Nuridah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan prinsip pencegahan dari virus HIV. Yang pertama itu jangan melakukan seks bebas. Yang kedua itu be faithful ataupun saling setia sama pasangan. Yang ketiga itu use kondom. Yang keempat itu jangan pakai narkoba. Dan yang kelima itu kalau misalnya kita merasa kita memiliki ciri-ciri orang yang terjangkit virus HIV, maka kita harus segera melakukan check up ke dokter ataupun pemeriksaan ke rumah sakit. Yang kedua, saya akan menjelaskan apa yang bisa dilakukan. Yang pertama itu jangan percaya mitos. Kalau misalnya kita bersentuhan sama orang-orang yang terkena virus HIV, terus kita bakalan terjangkit virus HIV juga. Yang kedua itu sampaikan informasi ini ke setiap orang. Yang ketiga, niatkan diri untuk tetap berperilaku sehat dan bertanggung jawab. Dan yang terakhir, pencegahan adalah upaya yang paling murah. Sekian presentasi dari kami. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Demikian akhir presentasi saya. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Semoga apa yang disampaikan barusan adalah awal untuk kita menerjang badai kehidupan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.